Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu taat dan lakukanlah perintah Tuhan. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini merupakan sebuah penggalan dari satu kisah nyata yang sangat menarik yang dicatat Alkitab dalam Markus pasal kelima ayat 1 sampai dengan 20, di mana pada saat itu Tuhan Yesus tiba di daerah orang Gerasa. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan yang menemui Tuhan Yesus. Orang itu bukan hanya kerasukan satu atau dua roh jahat, tetapi sangat banyak roh jahat. Itulah yang menyebabkan orang tersebut berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak siang dan malam, layaknya orang gila. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Setiap kali dirantai, dengan mudahnya rantai yang terbelenggu itu langsung diputuskan. Sangat menakutkan. Orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera menghardik roh jahat itu untuk keluar dari orang yang dirasuki. Akhirnya roh jahat itu memasuki babi-babi yang kira-kira 2000 ekor jumlahnya. Kemudian babi-babi tersebut terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Orang yang tadinya kerasukan legion itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Sadar bahwa dirinya telah mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan untuk menyertai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Mengapa? Apakah orang tersebut tidak layak untuk menjadi murid Tuhan? Tuhan punya rencana bagi orang yang tadinya kerasukan legiun tersebut, di mana Tuhan Yesus ingin memakai dia untuk menjadi saksinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada orang tersebut untuk pulang ke rumahnya, kepada orang sekampungnya, untuk menceritakan kepada mereka semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya, yaitu segala sesuatu yang telah Tuhan buat atas hidupnya dan bagaimana Tuhan telah mengasihani dia. Perintah pulang ke rumah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang Gerasa tersebut adalah esensi dari bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Banyak orang tidak mau taat atau tidak mau melakukan perintah Tuhan dengan berbagai alasan, seperti hal tidak berani dan tidak siap dengan sanksi sosial.
Padahal kita telah banyak mengalami pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup. Bagaimana Dia telah menebus kita, menolong kita dalam kesesakan, memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan rumah tangga atau bisnis kita, melindungi, menyertai, menjagai, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah, memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kegagalan kita, dan seterusnya. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir atau bingung hendak memulai dari mana ketika kita ingin bersaksi. Hal ini membuat bersaksi itu menjadi mudah. Mulailah dengan memperhatikan orang-orang yang belum percaya yang ada di dekat kita. Mereka yang berbeban berat, yang membutuhkan penghiburan dan pertolongan. Dekati mereka dan saksikan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kejadian yang sama seperti yang orang tersebut alami saat ini, kita yakin kasih Tuhan Yesus pasti mengalir dan menjamah orang tersebut. Orang gerasa yang tadinya kerasukan roh jahat itu begitu mendengar perintah Tuhan untuk bersaksi kepada keluarga dan orang-orang sekampungnya, taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Markus pasal 5 ayat 20 mencatat, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi saksi dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri kita? Bagaimana Dia telah menyelamatkan dan melakukan banyak kebaikan dalam hidup. Karena itu, mari kita taat dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, dan kami dapat mengaplikasikannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Tuhan pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.